Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi. Pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan hal yang mungkin teman-teman sering tanyakan. Yaitu, boleh nggak kita melamar pekerjaan tapi tidak dengan ijazah pendidikan terakhir? Boleh nggak kalau kita melamar kerja tapi tanpa pendidikan terakhir kita? Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channel YouTube-ku, aku pengen ngucapin selamat datang, salam kenal. Silahkan teman-teman explore semua info yang ada di channelku. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang sedang dalam proses pencarian kerja, lagi belajar tuh dari tahap-tahap rekrutmen yang ada, silahkan teman-teman pelajari dari playlist. Kalau misalkan teman-teman di sini lagi belajar spesifik terkait dengan persiapan rekrutmen bersama BUMN, rekrutmen CASN, atau pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di bagian video shorts. Dan apabila teman-teman di sini merupakan job seeker, jangan khawatir, cek di bagian community atau komunitas. Di sana aku berbagi tentang informasi lowongan pekerjaan yang sedang berlaku, yang terupdate, yang aku peroleh dari koneksiku yang ada di LinkedIn. Nah, yuk teman-teman, di sini aku pengen bahas tentang boleh nggak ngelamar kerja tanpa pendidikan terakhir? Boleh nggak ngelamar kerja dengan ijazah tapi bukan ijazah terakhir? Silakan bagi teman-teman kalau ada yang mau nyiapin catatan, boleh siapin laptop, HP. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar atau nanti teman-teman bisa juga hubungin aku lewat sosmedku. Nanti biar aku kasih penjelasan yang lebih detail. Di sini kita belajar bareng ya teman-teman. Biar teman-teman paham dan kalau misalkan aku ada yang salah bisa dikoreksi. Yuk kita sharing. Nah, aku ada case kayak gini nih, teman-teman. Bayangin ya, teman-teman ya, kayak gini. Ada orang nih namanya A aja gitu. Dia lulusan SMK, jurusan akuntansi. Dia lulusan terbaik di sekolahnya. Nilainya itu katakanlah 380 dari 400 totalnya. Katakanlah ada 4 mata pelajaran gitu ya. Nilainya 100, 100, yang 100, kemudian yang terakhir adalah 80 kayak gitu. Nah, di sini dia melanjutkan pendidikan S1 jurusan manajemen sampai wisuda. IPK-nya juga bagus. Dia dapat cum laude, katakanlah 3,9. Nah, kemudian dia tuh memutuskan gitu. Aku tuh dari kemarin tuh ngelamar kerja pakai ijazah kuliah, tapi panggilannya cuma dikit. Nah, terus aku coba cari-cari, tapi kok kayaknya loker untuk jurusanku S1 cuma ada dikit. Malah lebih banyak loker SMK jurusan akuntansi. Bolehkah aku ngelamar lowongan kerja jurusan akuntansi dengan ijazah SMK-ku? Padahal pendidikan tertinggi dan terakhirku adalah S1 manajemen. Gimana teman-teman? Pernah kebayang hal ini nggak? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang sedang mengalami ini. Boleh nggak? Coba tebak. Aku bakal jawab apa? Oke. Di sini aku pengen jawab boleh. Oke. Jadi ini subjektif ya teman-teman dari aku. Kalau aku ditanya, boleh nggak Kak kita ngelamar kerja tidak dengan pendidikan tertinggi terakhir? Jawabannya adalah boleh. Asal, asal dulu nih. Asal teman-teman paham dulu kenapa ada tingkat pendidikan tertentu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu. Oke. Di sini aku pengen ngobrol sederhana teman-teman dengan hubungan sebab akibat aja. Di sana pojok katakanlah itu adalah teman-teman yang sedang menyiapkan kualifikasi diri. Di sini adalah perusahaan yang sedang mencocokkan kualifikasi yang dibutuhkan di posisi yang lagi kosong nih, sesuai nggak dengan kualifikasi teman-teman. Aku pengen di sini teman-teman coba bayangkan. Di sini aku ada ilustrasi sederhana banget teman-teman, mungkin kurang sempurna nggak masalah ya biar teman-teman paham. Yang ada di bawah adalah penyebab dari akibat di atasnya. Oke, bawah itu adalah penyebab, atas itu adalah akibatnya. Kurang lebih kayak gini ya, aku pengen teman-teman paham. Coba ya kita pakai sudut pandang ini. Jadi teman-teman menempuh suatu pendidikan formal, katakanlah. Dari pendidikan formal tersebut, teman-teman memperoleh pengetahuan jelas dari materi yang ada. Nah, selama menempuh pendidikan formal, teman-teman kan nggak cuma kuliah pulang, nggak cuma sekolah pulang. Tapi teman-teman apa? Gara-gara lagi menempuh pendidikan, maka akan ada akibatnya. Teman-teman jadi punya pengalaman.
pengalaman di sini lebih dari sekedar pengalaman dari pendidikan formal. Tapi di situ ada kegiatan-kegiatan lain. Misalkan pengalaman praktikum, pengalaman magang, pengalaman kepanitiaan, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Nah, dengan teman-teman menempuh pendidikan dalam periode tertentu, teman-teman juga memiliki pengalaman dalam periode tertentu, maka pengulangan pengalaman secara teratur pada periode tertentu menghasilkan suatu skill atau keterampilan. Oke? Jadi teman-teman jadi punya skill atau keterampilan. Saat teman-teman punya skill dan keterampilan, kemudian ada lowongan kerja, teman-teman diberikan kesempatan untuk bekerja di sana, artinya keterampilan teman-teman menyebabkan teman-teman dipercayai tanggung jawab tertentu. Oke, tanggung jawab ini bisa kita sebut sebagai ya kewajibanmu di posisi itu. Nah, kewajiban ini adalah penyebab akhirnya nanti kalau teman-teman kerja dengan benar, teman-teman akan punya hak. Haknya apa? Ya semua benefit itu, gaji, tunjangan ini itu, promosi dan lain-lain. Ibaratnya kayak gitu. Nah, teman-teman jadi punya hak. Setelah teman-teman punya hak tadi, apabila teman-teman secara konsisten melakukan itu terus, maka teman-teman akan memiliki kesempatan yang lebih terbuka. Kesempatan yang lebih terbuka untuk apa? Memperoleh hak yang lebih besar. Kenapa? Karena teman-teman diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa gitu? Karena teman-teman keterampilannya lebih besar. Ini aku bacanya dari atas ke bawah ya. Kenapa kok akhirnya gitu? Karena teman-teman punya pengalaman lebih besar. Kenapa bisa lebih besar lagi? Karena teman-teman punya pengetahuan yang lebih besar. Kenapa kok bisa pengetahuan lebih besar? Karena pendidikan teman-teman tidak hanya berhenti di pendidikan formal. Karena proses belajar itu bukan berhenti hanya di pendidikan formal. Tapi sambil teman-teman bekerja, teman-teman juga belajar. Paham nggak? Jadi itu adalah cara baca ini, dari bawah ke atas, atas ke bawah. Itu yang aku maksud gitu. Artinya apa? Teman-teman di sini harus sadar bahwa secara umum kayak gitu, pendidikan lebih tinggi dibutuhkan untuk posisi yang lebih hmm, membutuhkan tanggung jawab yang lebih, membutuhkan pengalaman yang lebih, pengetahuan yang lebih gitu. Terkait dengan hak kesempatan dan lain-lain itu adalah akibat. Di sini kita nggak ngomongin soal, tapi kak ada temanku pendidikan cuma gini, dia bisa gini. Tapi kak dia nggak sekolah, akhirnya bisa gini. No, aku nggak lagi ngomongin itu. Kalau mau bahas itu, singkirin dulu. Kita ngomongin ini dulu aja dulu, teman-teman. Definisi simpelnya dulu. Oke? Jadi di sini nanti teman-teman akan paham bahwa pada umumnya itu akan semacam itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melamar pekerjaan dengan ijazah SMA, SMK, kayak gitu, boleh nggak? Boleh banget. Tapi teman-teman harus paham bahwa mungkin kesempatan yang teman-teman peroleh di perusahaan tersebut untuk diberikan tanggung jawab lebih, keterampilan lebih, hak yang lebih banyak, mungkin akan berbeda. Walaupun ibaratnya bahasa kecepatannya sama sih. Tapi tetap secara praktek pasti nanti akan berbeda. Nggak mungkin teman-teman yang dengan tingkat pendidikan yang lebih bawah daripada yang lebih atas, tiba-tiba langsung loncat gitu. Nggak yang kayak gitu. Ini kita lagi ngomongin terkait dengan pertumbuhan yang secara umum kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Bahwa itu butuh proses, butuh waktu ya semacam ini. Nggak bisa dipungkiri kayak gitu teman-teman. Jadi tanggung jawab itu ya tadi pengalaman lebih rendah, dia akan memimpin pengalaman yang lebih tinggi semacam itu. Kan nggak semacam itu teman-teman. Nah kurang lebih itu semacam ini. Jadi teman-teman harus paham. Oh kalau misalkan nanti, kebanyakan mungkin gini ya, oh misalkan nanti aku ngelamar kerja dengan tingkat pendidikan ini, wajar sih kalau gajiku cuma segitu. Karena tanggung jawabku lebih rendah dibandingkan untuk posisi ini dan lain-lain. Memang sih pengetahuannya lebih banyak sih yang dibutuhin, lebih detail ke teknisnya, pengalamannya, dan lain-lain. Teman-teman harus punya kesadaran itu. Oke. Tapi ini tidak untuk berkecil hati. Kenapa?
Karena didasari dengan pendidikan, walaupun tadi aku di awal bahas pendidikan di awal ini adalah pendidikan formal, setelah sampai atas dan turun lagi, teman-teman jadi sadar bahwa pendidikan itu tidak berakhir walau pendidikan terakhir itu selesai. Kayak gitu. Maka artinya apabila teman-teman terus belajar, ya, melakukan pendidikan itu, maka yang paling atas kesempatan juga makin kebuka lebar. Hanya di awal saja, karena perusahaan itu adalah formal resmi, maka butuh bukti. Bukti apa? Menyelesaikan suatu tingkat pendidikan tertentu. Gitu. Jadi teman-teman harus punya kesadaran itu. Nah, kalau teman-teman punya kesadaran itu, maka teman-teman bisa bayangin, kalau teman-teman memang pendidikan akhirnya itu S1 katakanlah, terus di tangan teman-teman ada ijazah SMA juga, teman-teman harus paham apa? Risiko. Risiko apa? Ya risiko semua ini. Gitu. Berarti kalau aku nyodorin ijazah SMA atau SMK, ya aku akan dinilai untuk selevel itu. Selevel apa? Ya pengetahuan orang dengan tingkat pendidikan itu, pengalaman itu, keterampilan itu, maka dia akan dicocokkan dengan tanggung jawab yang selevel dengan itu. Oke. Beda dengan yang ada di sini, kayak gitu. Harus ada kesadaran itu dulu di awal. Gunanya buat apa? Nah, ini teman-teman. Gunanya di sini. Kalau misalkan teman-teman ingin ya menyampaikan bahwa oke aku dengan pendidikan terakhir boleh nggak? Boleh. Dengan tidak pendidikan terakhir boleh nggak? Boleh. Tapi intinya dua hal ini tuh sama teman-teman. Teman-teman harus menonjolkan 5 poin ini. Harus tonjolkan pengalaman yang dimiliki. Ingat ya, pengalaman bukan hanya pengalaman pendidikan, tapi pengalaman keseluruhan. Kemudian tonjolkan keterampilan, skill, teknis non-teknis, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan apa yang teman-teman miliki dan yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar. Kemudian pahami resiko. Resiko apa? Resiko tadi, pendidikan yang lebih rendah, kemungkinan akan diberikan ini lebih rendah, ini lebih rendah, ini lebih rendah. Lebih banyak menggunakan ini daripada ini, dibandingkan dengan pendidikan lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, tapi bagusnya adalah kesempatan itu selalu dimiliki sama semua orang. Sehingga apabila teman-teman terus belajar, maka kesempatan akan terus terbuka. Kenapa kok di sini aku notice kata sopan? Kayak gini, teman-teman. Ada beberapa fenomena di lapangan yang terjadi gitu ya. Jadi ada orang, aku nggak perlu sebutin namanya, dia melamar pekerjaan menggunakan ijazah SMK-nya. Tapi dia punya pendidikan terakhir itu S1. Kemudian dia ngelamar tuh dengan pendidikan SMK. Kemudian teman kita ini lolos administrasi. Kemudian dia ikut psikotes. Kemudian dia ikut interview. Nah, pada saat wawancara kayak gitu, udah ngobrol macam-macam. Di situ memang teman kita satu ini menyebutkan bahwa sebenarnya pendidikan terakhir saya adalah S1, jurusan ini. Itu cukup mengagetkan juga bagi si penanyanya. Lalu di situ ada obrolan, kemudian ditanyai terkait dengan berapa gaji yang diharapkan. Nah, gaji yang diharapkan itu adalah segini. Standar karyawan baru untuk level S1. Nah, kemudian rekruternya ini bilang bahwa, oh kita nggak bisa segitu. Untuk posisi ini, gajinya segini. Tapi ini mungkin mendebat atau nego gitu ya, bahwa, loh tapi kan pendidikan terakhir saya ini, saya bisa ini. Lalu HR-nya nanya bahwa, loh di poster loker kita tulis minimum pendidikan sekian. Gitu. Memang nggak ada maksimumnya. Tapi saya manggil Anda tuh karena kita cari yang lulusan itu aja, lulusan SMA, SMK aja. Dan menurut saya di atas kertas Anda cocok. Dan karena di dokumen yang Anda lampirkan itu adalah dokumen SMA atau SMK, maka kita menganggap bahwa Anda salah satu kandidat yang mungkin cocok untuk posisi ini, sehingga kita tawar di sini. Sehingga Anda ada di depan kita, kurang lebih kayak gitu bahasanya. Nah, setelah kayak gitu, tapi dia masih kekeh nih dengan bahasa bahwa saya gini. Padahal dari sisi perusahaan udah bilang bahwa lo kamu tuh aku panggil tuh gara-gara nyodorin ijazah SMK dan kita menyanggupi itu. Dalam arti, oke lah ini cocok. Coba lo kita
undang untuk tes-tes-tes macam ini. Nah, ini coba teman-teman. Kira-kira gimana dari sisi etika? Oke. Pertanyaanku adalah, apakah sopan? Kalau menurutku pribadi ya, ini nggak sopan teman-teman. Etika kandidat ini nggak sopan. Kenapa? Bayangin aja, gitu. Artinya menurutku ya, si teman kita satu ini, dia nggak memahami resiko. Dia menggunakan ijazah SMK biar dapat panggilan. Begitu di interview, dia memposisikan diri sebagai anak S1. Nah, tapi di situ perusahaan sudah menyampaikan preferensi mereka, kebutuhan mereka, pasti hubungannya mungkin sama budget dan lain-lain tentunya gitu. Di mana yang memang diprioritaskan dari kalimatnya itu adalah ya kita cukup SMK aja gini 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 gini. Kita akan menawar Anda seperti apa yang tertulis di sini. Tapi di sini teman kita ini ngotot untuk pertimbangkan saya sebagai lulusan S1. Gimana teman-teman menurut teman-teman etikanya? Coba deh dibayangin kayak gitu. Kira-kira gimana kalau misalkan kenapa nggak coba ngelamar sejak awal pakai ijazah S1? Kira-kira gimana? Di sini aku pengen ngomongin soal kesopanan etika aja sih teman-teman. Ini aku bukan mewakili perusahaan manapun ya, kayak gitu. Ini ada beberapa teman-teman yang kisah realnya tuh kurang lebih semacam ini. Dia menggunakan ijazah SMA atau SMK-nya atau tingkat pendidikan yang lebih rendah untuk melamar kerja. Begitu lolos, dia positioningnya itu sebagai posisi yang lebih tinggi. Bahkan ada yang info-info yang nggak ditulis di sini, oke, di interview nggak disampaikan, tapi nanti di akhir-akhir ada disampaikan, ya akhirnya dia kayak memposisikan untuk sebagai posisi itu. Nah, kenapa nggak dari awal gitu? Coba deh teman-teman bayangkan sebagai etikanya. Kalau di sini teman-teman ada yang bilang bahwa lo ya nggak apa-apa itu strategi kayak gitu, silahkan. Kalau buat aku pribadi teman-teman, menurutku ini nggak sopan sih. Coba nanti tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Teman kita yang semacam ini tuh gimana? Dan saranku adalah teman-teman itu nggak usah kayak gitu. Kalau teman-teman memang memutuskan, oke, aku melamar menggunakan tingkat pendidikan terakhir, pertahanin itu. Yakinin perusahaan bahwa teman-teman itu memang kompeten, memang ada di level itu. Kalau teman-teman melamar tidak menggunakan tingkat pendidikan terakhir, tonjolin kemampuan dan lain-lain. Tapi maklumi beberapa pertimbangan yang akhirnya bikin perusahaan juga kaget di tengah proses rekrutmen itu. Dan di situ kalau memang ada komunikasi, ada negosiasi, sampaikan dengan sopan gitu. Karena tetap harus ada etika komunikasi bisnis itu, teman-teman. Karena pada saat interview ini kan lagi saling sharing, saling pengen tahu satu sama lain kan. Kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung position, loh Bu, saya nggak bisa, saya lulusan ini. Loh Pak, saya nggak bisa, saya lulusan ini. Masa gini, 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 gini. Lah, aku bilangnya, tapi kan Anda ngelampirin ijazahnya ini. Saya kira Anda cuma ini, gitu. Malah jadi lucu gitu kalau jadi malah kita ngedebat semacam itu. Coba deh teman-teman bayangkan ya, gitu. Saranku adalah pede aja teman-teman menggunakan tingkat pendidikan mana, itu bagian dari strategi, tapi jangan lupa untuk selalu menonjolkan pengalaman keterampilan secara sopan tanpa menggurui dengan memahami etika-etika tidak tertulis dalam suatu proses rekrutmen. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Nah, paling sementara dari aku itu dulu. Kalau misalkan teman-teman nanti pengen ada yang ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Kalau pengen diskusi lebih lanjut, silahkan hubungi aku lewat sosmed-sosmedku. Nanti barangkali bisa aku jadwalkan untuk ngobrol secara langsung, baik lewat tatap muka langsung atau lewat media kayak gini, teman-teman. Paling sementara itu dulu ya dari aku. Terima kasih, semoga membantu. Semoga teman-teman job seeker khususnya segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.